Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya tentang dakwah tadi, Ustaz. Kan saat ini itu sedang tren dakwah poster yang sering disebar melalui media sosial, Instagram atau WhatsApp, yang diedit dengan gambar yang bagus, dengan tulisan yang bagus, ada hadis, ada ayat dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, bolehkah hal tersebut dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak memiliki ilmu yang memadai? Seperti misalnya ibu rumah tangga saja yang lagi suka mendesain, lagi suka edit dengan HP, dengan aplikasi edit, kemudian menaruh misalnya, bacalah surat ini sebelum tidur, maka akan begini-begini. Nah, itu apakah tidak bertentangan dengan surah As-Saffat kalau tidak salah, yang Allah membenci apa yang tidak kamu lakukan, tapi kamu menyuruh orang untuk melakukannya. Demikian, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbihi wa man wala. Ada ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu atau menganjurkan orang lain berbuat sesuatu apa-apa yang kamu sendiri tidak bisa dan tidak mau melakukannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosa Allah, besar sekali murkanya Allah terhadap apa-apa yang kamu katakan yang kamu tidak kerjakan. Baik, pertanyaannya adalah ada ibu-ibu atau ada bapak atau ikhwan akhwat bikin poster dakwah, nukil ayat-ayat Allah, nukil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disebarkan. Apakah pelakunya ini berdosa ataukah justru dapat pahala? Begini ukhti a'azanillahu wa iyyakum. Kewajiban dakwah itu kewajiban semua orang. Dengan catatan berdakwah sebatas kemampuan. Tidak menambah dan tidak mengurang dengan pemahaman yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah. Beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini sifat orang-orang yang beriman. Allah sampai mengatakan kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk mendakwai manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Nabi kita berkata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku dengan pemahaman yang benar walaupun cuma satu ayat. Jadi bukan hanya tugasnya Pak Ustadz atau Bu Ustadzah. Bukan. Tetapi tugas ibu-ibu semua untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Hanya yang penting dicatat, pemahamannya harus benar. Jangan fahami ayat dan hadis dengan pemahaman sendiri. Misalnya ibu menukil ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya diterangkan. Nukil dari kitab ini, judulnya ini, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri seperti ini maknanya. Benar. Ada ayat ditulis dalam sebuah slayer begitu. Kemudian ibu kasih penjelasan. Imam Al-Utsaimin mengatakan ayat ini maknanya begini dan begitu. Imam Al-Bukhari begitu mengatakan. Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian. Para ulama menyebutkannya. Itu boleh, nggak apa-apa, Tidak dilarang yang seperti ini. Bahkan masuk dalam kategori apa? Man dalla ala khairin kafailihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dihukumi sama dengan orang yang berbuat apa? Baik. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dihukumi sama dengan orang yang berbuat kebaikan itu. Begini maksudnya umum. Yang jadi pertanyaan umum kan muskilah loh, Ustaz. Kalau kita mendakwakan sesuatu yang kita belum mampu mengerjakan, apa kita berdosa? Ada dua, Bu. Kok ada dua ya? Kalau sesuatu yang didakwakan tersebut perkara yang nilainya sunnah, bukan perkara yang wajib, maka kita mendakwahkannya, menganjurkan orang berbuat ini, berbuat itu, ya nggak berdosa. Misal, menganjurkan orang di hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi. Ternyata dia nggak bisa baca surat Al-Kahfi. Dia cuma bisa nganjurin orang membaca Al-Kahfi, atau dia cuma bisa mendengar orang baca surat Al-Kahfi. Dia sudah dapat pahala. Kalau ada orang membaca tulisannya itu, kemudian dia tergerak jadi baca surat Al-Kahfi, dia dapat pahalanya orang yang membaca. Pertanyaannya, Ustaz, ayatnya tadi kan mengatakan larangan. Kita mengatakan apa yang kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Jawabannya, apa yang kita tidak mengerjakannya?
Jawabannya, itu untuk perkara yang wajib, Sebab kalau untuk perkara yang sunnah kita diminta untuk mengerjakan dulu baru mengamalkannya, di muka bumi ini orang yang paling banyak dosanya berarti siapa, Ibu? Ahlul hadis. Loh, kok ahlul hadis? Ya iya. Ini jangan dipotong loh ini ya, ucapannya. Perhatikan alur ucapannya ya, Bu ya. Kalau ada orang yang mengatakan setiap yang kita ucapkan dan dakwakan itu harus kita amalkan dulu, nggak peduli yang wajib maupun yang sunnah, ini ucapan yang salah. Kenapa? Kalau orang mengatakan dakwah yang mendakwakan sunnah harus mengamalkan sunnah dulu, begitu misalnya, maka saya katakan orang yang paling banyak dosanya para ulama. Kok gitu, Ustaz? Ya iya, karena kan para ulama menulis tentang sunnah-sunnah Nabi, hukum menulis tentang ucapannya Nabi, perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, takrirnya Nabi. Sekian banyak anjuran-anjuran perbuatan ini, perbuatan dalam kitabnya yang tidak mungkin para ulama bisa mengerjakan semuanya. Ya toh? Puasa aja contohnya, Ibu. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa pertengahan bulan yang disebut Ayyamul Bid, ada puasa Dzulhijjah, Muharram, dan yang lain-lainnya. Semua para ulama menuliskannya. Tapi kalau dia dituntut mengerjakan dulu, ya nggak mungkin. Karena ini perkara yang sunnah. Penting tersampaikan. Paham ini umat? Dalam masalah ini yang sunnah ya. Berbeda dengan yang wajib. Kalau perkara itu perkara yang wajib, yang kewajibannya itu semua orang terkena dengannya, ya dia nggak boleh nyuruh orang berbuat kewajiban sementara dia meninggalkan kewajiban. Contohnya apa? Sholat. Ini biasanya bapak-bapak atau emak-emak ngomong sama anaknya, nak sana nak, sholat ke masjid. Bapaknya nggak ke masjid, ya dosa. Bukan karena udzur yang syar'i. Paham? Atau misalnya dia mengatakan pada nak, taklim sana loh nak, datang ke majelisnya Ustadz Fulan. Penting menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Emaknya nonton drama Korea. Ya musibah. Ya ini boleh berdosa. Maka sebab itu ikhwati ini perlu dibedakan. Mengajak kepada yang wajib, kepada yang sunnah. Nah ini penting ya. Penting diperhatikan. Kalau seperti itu keadaannya berarti kalau bikin selayarnya ngajak orang berbuat yang wajib, malah dia meninggalkan. Melarang orang dari berbuat dosa, malah dia mengerjakan. Ini seperti yang Nabi katakan. Seorang yang berilmu dimasukkan ke dalam neraka, dia berjalan naudzubillah min dzalik seperti seekor keledai yang mengelilingi penggilingan gandumnya. Dia berkeliling-keliling neraka. Maka penduduk neraka berkumpul di dalamnya dan berkata, "Bukankah kau Fulan bin Fulan?" "Iya." "Bukankah kau telah mengajarkan orang untuk berbuat ini dan melarang itu? Kenapa engkau di sini?" Apa kata mereka? "Iya, aku mengajak manusia berbuat baik tapi aku berbuat jahat. Aku melarang manusia berbuat jahat. Aku mengajak manusia berbuat baik, aku tinggalkan kebaikan. Aku suruh manusia tinggalkan yang buruk, aku malah berbuat keburukan," kata dia. Maka ini perhatikan ibu sekalian, kama qala alaihi salatu wassalam. Itu kalau perkaranya nilainya yang wajib. Nah, kayak saya tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau saya nanya kepada ibu-ibu, jangan lupa ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebaik-baik hari dibandingkan bahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu saya berkata, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sedekah. Ternyata saya nggak sedekah dan sholat malam. Dosa atau enggak? Perhatikan, Bu. Enggak, Ustaz. Saya ulangi ya. Saya berkata kepada ibu-ibu, Bu, ini 10 pertama bulan Dzulhijjah, anjurannya bersedekah, sholat. Jangan lupa sedekah ya, jangan lupa qiyamul lail. Dosa enggak saya? Kalau saya enggak sedekah dan saya enggak sholat malam, dosa atau tidak? Enggak. Maka jawabannya begini, Kalau saya mengatakannya tidak punya keinginan mengerjakannya, cuma mengatakan tok, saya berdosa. Walaupun cuma sunnah. Tapi kalau saya mengatakannya, lalu saya tidak mengerjakannya karena udzur yang syar'i, mungkin ketiduran, mungkin kecapean. Kan ada orang nganjurkan, puasa sunnah, tapi dia tidak punya niatan puasa sunnah. Itu beda. Paham ya ya? Ini ada rinciannya lagi. Tapi kalau dia sudah berusaha untuk mengerjakan, tapi ternyata dia nggak bisa mengerjakannya. Dia cuma bisa menganjurkan. Kayak orang yang sakit mah misalnya. Dia nggak bisa puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Nggak sanggup, tapi dia nganjurkan anak-anaknya puasa. Dia dapat pahala. Karena dengan sebab dia, anak-anaknya jadi berpuasa. Sekarang bisa membedakan ini ibu-ibu? Saya? Baik. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Naam kadzalik. Wallahu a'lam bishawab.